Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Luis Suarez menegaskan Inter Miami klub terakhirnya. Luis Suarez menegaskan Inter Miami adalah klub terakhirnya. Ia mantap untuk gantung sepatu setelahnya. Suarez sudah meninggalkan Eropa sejak musim panas 2022. Ia pulang kampung ke Uruguay untuk membela klub lamanya, Nacional, selama setengah musim dan menjadi juara Uruguayan Primera Division 2022. Setelahnya, ia hijrah ke Brasil membela Grêmio. Awalnya ia dikontrak 2 tahun, namun Suarez hanya memenuhi tahun pertama. Dengan kondisi lutut yang sudah rentan cedera, kompetisi di Brasil yang padat dan berada di level tinggi ternyata terlalu berat untuknya. Meski begitu, ia masih bisa mencetak 29 gol dalam 54 laga dan memenangi Campeonato Gaucho 2023, sebelum hijrah ke Miami per 2024. Ia dikontrak selama semusim dengan opsi perpanjangan semusim. Di Miami, Suarez bereuni dengan Lionel Messi, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Keempatnya bersama-sama membela Barcelona pada 2014 hingga 2020, sebelum Suarez cabut ke Atletico Madrid dan bermain di sana selama 2 musim. Hanya dalam setahun, trio MNM cabut semua dari PSG. Kylian Mbappé akan meninggalkan Paris Saint-Germain akhir musim ini. Kepergian striker 25 tahun itu akan membuat kisah kehebatan dirinya dengan Lionel Messi dan Neymar betul-betul tinggal kenangan. Selama 2021 hingga 2023, trio Mbappé Neymar Messi menjadi salah satu yang diwaspadai di lapangan. Gol-gol pun mengalir deras. Di musim pertama, mereka menyumbang 63 gol. Lalu di musim berikutnya, ada 80 gol yang disarankan ketiganya. Namun jumlah gol melimpah itu hanya berbuah 2 gelar Liga Prancis. PSG hanya menjadi raja domestik, status yang sudah mereka emban sejak sebelum ketiganya datang. Target mereka sebetulnya adalah membawa Les Parisiens juara Liga Champions. Itulah tujuan utama ketiganya digabungkan, bersama deretan bintang lainnya. Terlebih Messi dan Neymar sudah pernah menjadi juara sewaktu masih berseragam Barcelona. Apa mau dikata, yang terjadi jauh dari harapan. Selama 2 musim itu pula PSG selalu kandas di babak 16 besar. Pertama dari Real Madrid di musim 2021-22, lalu Bayern Munich setahun kemudian. Strategi yang terbukti tak efektif di Eropa. Belum lagi dengan sederet masalah di luar lapangan yang menghantui, seperti ruang ganti yang tak sehat dan ego pemain yang terlalu tinggi. Pada akhirnya, hal itu tak lagi bisa dipertahankan manajemen PSG. Messi, yang masih hebat namun sudah uzur, akhirnya dilepas pada musim panas 2023 karena PSG memilih membangun tim muda. Neymar, yang masih subur namun rentan cedera dan tak akur dengan supporter, dijual mahal ke Arab Saudi pada periode yang sama. Tersisalah Mbappé. Ia juga nyaris keluar pada musim lalu karena menolak perpanjangan kontrak, bahkan sempat dibekukan, namun akhirnya urung pergi setelah Neymar pindah. Meski begitu, Mbappé hanya bertahan sebentar saja. Pada Kamis, 15 Februari 2024, lalu Mbappé telah bertemu dengan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi untuk membahas hal itu. Ini memang kesepakatan keduanya. Jika mau cabut, Mbappé harus melapor pada Khelaifi dulu. Kini, kedua pihak tengah bernegosiasi mengenai cara keluar Mbappé dari klub, entah itu dengan biaya tertentu atau sang pemain harus merelakan gajinya beberapa persen. Ia saat ini dibayar 200 juta euro per musim. Mbappé saat ini sudah bisa bernegosiasi dengan klub lain. Sebab kontraknya di PSG akan habis Juni nanti. Real Madrid disebut-sebut akan merekrutnya. AC Milan versus Rennes, Rossoneri menang 3-0. AC Milan menang meyakinkan 3-0 atas Rennes. Ruben Loftus-Cheek bikin brace sedangkan 1 gol Rossoneri lainnya lahir lewat Rafael Leao. Milan menjamu Rennes di San Siro pada laga leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa, Jumat, 16 Februari 2024. Milan memegang kendali laga sejak awal babak pertama.
Milan bisa memecah kebuntuan di menit ke-32. Umpan silang dari sisi kanan bisa ditanduk oleh Ruben Loftus-Cheek. Sundulannya bersarang ke pojok kiri gawang Rennes. Olivier Giroud punya kesempatan menggandakan keunggulan Milan. Upayanya tapi belum berbuah hasil. Skor 1-0 untuk keunggulan Milan bertahan hingga babak pertama usai. Milan langsung mencetak gol 2 menit laga babak kedua berjalan. Loftus-Cheek kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sepak pojok Theo Hernandez ke tiang dekat disundul oleh Simon Kjaer. Sundulan Kjaer bisa ditepis oleh Steve Mandanda. Bola muntah langsung ditanduk Loftus-Cheek menjadi gol. Milan unggul 2-0 di menit ke-47. 6 menit berselang Milan kembali bikin gol. Kerja sama Theo dan Rafael Leao membongkar lini pertahanan Rennes. Umpan tarik Theo bisa disambar Leao menjadi gol. Skor berubah menjadi 3-0 untuk Milan di menit ke-53. Tertinggal 3 gol, Rennes berusaha keluar menyerang menipiskan ketinggalan. Mike Maignan tapi tampil gemilang mengagalkan peluang tim tamu. Ia bikin 2 penyelamatan dari peluang Amine Gouiri dan Baptiste Santamaria. Tak ada gol tambahan di sisa laga. Milan menutup 90 menit dengan kemenangan 3-0. Sebelum rekrut Arhan, Suwon FC sempat ingin datangkan Asnawi. Pratama Arhan rupanya bukan opsi utama pemain Indonesia yang ingin direkrut Suwon FC. Klub Kalik 1 itu lebih dulu ingin merekrut Asnawi Mangkualam. Pengakuan ini dilontarkan Suwon FC dalam keterangan pers yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pada akhirnya Suwon FC mengambil opsi Arhan yang berstatus bebas transfer pasca kontraknya berakhir dengan Tokyo Verdy. Arhan direkrut Suwon FC dengan kontrak jangka pendek berdurasi 1 tahun dan opsi perpanjangan. Pihak Arhan mengambil kontrak jangka pendek yang belajar dari pengalamannya jarang dimainkan di Tokyo Verdy. Kontrak itu menjadi win-win solution buat kedua belah pihak di mana Arhan bisa mengambil keputusan cabut jika situasi sama terulang. Sementara jika performa Arhan memuaskan, perpanjangan kontrak akan didiskusikan. Gol Ronaldo antar Al Nassr kalahkan Al-Feiha di Liga Champions Asia. Al Nassr meraih kemenangan 1-0 di kandang Al-Feiha pada laga 16 besar Liga Champions Asia. Gol tunggal Cristiano Ronaldo jadi penentu kemenangan Al Nassr. Duel sesama tim Arab Saudi tersaji saat Al-Feiha berjumpa Al Nassr di leg pertama babak 16 besar Liga Champions Asia. Duel ini digelar di Prince Faisal bin Fahd Stadium, Kamis, 15 Februari 2024. Al Nassr mengambil inisiatif menyerang sejak awal laga. Aymeric Laporte punya kesempatan saat bisa menanduk bola kiriman tendangan bebas Marcelo Brozovic. Namun, sundulannya masih melebar, tim tamu dominan tapi kesulitan membongkar lini pertahanan Al-Feiha di babak pertama. Cristiano Ronaldo yang jadi tumpuan di depan tak banyak mendapat pasokan bola. Ronaldo baru mendapatkan kesempatan di akhir babak pertama. Upaya tembakannya tapi bisa dibendung kiper Al-Feiha, Vladimir Stojkovic. Skor 0-0 tak berubah hingga babak pertama usai. Selepas jeda, Al Nassr masih memegang kendali laga. Al-Feiha merespon dengan tetap tampil disiplin. Pada menit ke-64, Ronaldo kembali mendapatkan peluang. Ia bisa menyundul umpan silang dari Brozovic. Stojkovic tapi kembali bisa meradam ancaman Ronaldo. Terus menyerang, Al Nassr akhir bisa bikin gol lewat Ronaldo di menit ke-81. Kombinasi apik Ronaldo dan Brozovic membongkar lini pertahanan Al-Feiha. Dengan satu sotekan, Ronaldo bisa memperdayai Stojkovic. Al Nassr memimpin 1-0. Al-Feiha yang tertekan sepanjang laga berusaha keluar menyerang setelah tertinggal. Namun, mereka tak memberikan ancaman berarti untuk lini belakang Al Nassr. Al Nassr menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini menjadi modal yang cukup baik untuk Ronaldo dan kawan-kawan menyambut leg kedua di kandang mereka. Mereka hanya butuh hasil imbang pada leg kedua untuk melaju ke perempat final. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport, dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.